Hai anak-anak, kembali lagi kita bertemu di pelajaran tematik. Tema 1, subtema 3, pembelajaran keempat. Nah, kalian bisa nggak dengar debur-debur ombak yang terdengar saat ini? Ini seperti kita lagi liburan. Ingat kembali bahwa Indonesia itu adalah negara maritim yang memiliki laut yang sangat luas atau kawasan lautnya itu melebihi kawasan daratannya. Nah, hari ini kita tentunya akan mempelajari tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat dan juga terhadap transportasi masyarakat. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 13.000 pulau dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan ini mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lainnya. Nah, masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tentunya tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Setiap suku memiliki karakteristik masing-masing. Salah satunya adalah budaya. Budaya antara suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Nah, ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. 1. Keragaman suku bangsa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka bermigrasi kemudian bercampur dengan penduduk indigenos dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. 2. Keberagaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia, Australia, Asia. Rumpun ini terbagi menjadi 2 subrumpun, yaitu bahasa Austronesia Barat atau Indonesia atau bahasa Melayu, dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. 3. Keberagaman religi. Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. 4. Keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama atau pertunjukan, seni rupa, dan sebagainya. Keberagaman budaya memberikan banyak sekali manfaat bagi bangsa Indonesia. Misalnya, dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, dalam bidang pariwisata, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai objek atau tujuan wisata sehingga bisa menghasilkan devisa bagi negara. Nah, pemikiran yang timbul dari sumber daya di daerah-daerah bisa menjadi acuan bagi pembangunan nasional, sehingga setiap masyarakat boleh terjamin kemakmurannya. Letak Indonesia yang sangat strategis membuat banyak sekali orang-orang dari negara lain atau dari bangsa lain datang ke Indonesia, terutama untuk menikmati kekayaan alamnya dan juga menikmati keindahan alam yang ada di Indonesia, serta mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, oleh sebab itu pula ada berbagai dampak dari kebudayaan dari negara luar yang tentunya akan mempengaruhi kebudayaan di negara kita ini. Adapun dampak dari segi kebudayaan diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Seperti dalam bidang musik, masyarakat Indonesia lebih tahu musik luar. Contohnya seperti hip hop, jazz, R&B, daripada lagu daerah seperti karawitan atau gambang kromong.
Nah, tidak hanya pada lagu, budaya lain seperti tari-tarian dan bahasa pun mulai luntur. Yang kedua, tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Sebagian besar adegan tersebut ditiru oleh artis-artis dalam negeri dan masyarakat menganggapnya sebagai gaya hidup, semacam pusat gaya yang perlu ditiru terutama oleh anak muda. Padahal itu membuat turunnya nilai moralitas bangsa Indonesia. Ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. 4. Timbulnya keberaneka-ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya, wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita dari India dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Berikut ini dapat kita lihat ada beberapa budaya asli Indonesia yang masih belum luntur oleh budaya luar. Dan berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan budaya hasil dari percampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri. Contohnya seperti keroncong dan juga barongsai. Nah, keroncong sendiri merupakan peleburan dengan budaya Portugis. Dan barongsai sendiri merupakan peleburan dengan budaya Tiongkok atau budaya tradisional dari Tiongkok yang menggunakan sarung yang menyerupai singa. Berikutnya, kita akan mempelajari pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia yang luas, berupa kepulauan dan disatukan oleh laut, sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut atau jalur udara. Nah, adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Adapun jalur darat ada moda transportasi kereta api, bus, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya dalam satu pulau. Penggunaan pesawat sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan sarana pendukung. Sarana pendukung untuk pesawat adalah tersedianya bandar udara atau bandara serta lapangan udara. Nah, untuk pulau-pulau besar dan kota-kota besar dibangunlah bandara yang mampu menampung pesawat-pesawat besar, sedangkan di pulau-pulau kecil dibangunlah lapangan udara yang hanya mampu menampung pesawat-pesawat kecil atau pesawat-pesawat perintis. Begitu pula dengan penggunaan kapal sebagai moda transportasi penghubung antar pulau, harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Ketersediaan pelabuhan yang memadai dan jumlah kapal yang banyak bisa meningkatkan mobilitas masyarakat antar pulau. Karena penggunaan moda transportasi kapal dirasa lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan pesawat, sehingga masyarakat lebih banyak memilih untuk menggunakan kapal untuk bepergian antar pulau. Jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau memadai, akan sangat membantu kehidupan masyarakat, mengingat luas wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan, sehingga mempengaruhi pemerataan program pembangunan dan hasil-hasilnya, sehingga kemajuan tidak hanya berpusat pada daerah-daerah tertentu saja. Nah, ada daerah yang sangat maju, namun ada daerah yang masih sangat tertinggal. Harga barang kebutuhan di satu pulau berbeda dengan harga kebutuhan di pulau lain. Hal tersebut merupakan contoh kecil dampak negatif kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Adapun dampak positifnya, khususnya bagi perkembangan alat transportasi adalah terpacunya bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan. Berikut ini anak-anak dapat melihat peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Nah, selanjutnya kalian juga bisa melihat peta jalur pelayaran yang ada di Indonesia. Keren bukan? Kemudian anak-anak, kemajuan dan perkembangan bidang transportasi ini, khususnya transportasi antar pulau, akan makin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa kita.
oleh karena akan meningkatkan mobilitas antar pulau. Nah, sehingga akan memungkinkan terjadinya persebaran dan pertukaran sistem nilai dan budaya antar pulau. Jika sudah terjadi hal yang demikian, maka setiap pulau termasuk masyarakatnya akan lebih merasa menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perasaan menjadi satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia merupakan salah satu amanah dari Pancasila. Nah, Pancasila yang merupakan dasar negara menghendaki semua unsur dalam bangsa menjadi satu kesatuan layaknya sila-sila dalam Pancasila. Seperti contohnya papan catur, berbeda warna, terkotak-kotak, namun membentuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika ada satu yang terpisah atau terlepas, papan catur tersebut tidak akan lagi bisa berfungsi. Demikian juga kita, jika kita terpecah-pecah, maka Indonesia tidak akan ada lagi kedamaian. Tetapi apabila kita bersatu padu, maka kita dapat berkembang dan menjadi Indonesia yang kaya, jaya, dan juga damai dan tentram. Demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi.